halaman 86. Babut tayammun fi dukhulil masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif radhiyallahu anhu ila an qala babut tayammun fi dukhulil masjid wa ghairihi. Wa kana Ibnu Umar yabda'u bi rijlihi al-yumna fa idza kharaja bada'a bi rijlihi al-yusra. وبسند متصل من الإمام البخاري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث عن ابن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله. باب هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا وما يكره من الصلاة بالقبور. ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر القبر ولم يأمره بالإعادة. وبه إليه قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة ada ananya situ, ini nggak ada ananya nih. An Aisyah anna Umma Habibah wa Umma Salamah dzakarata kanisatan ra'aynaha bil Habasyah fiha tasawir fadzakarata lin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna ulaika idza kana fihim ar-rajul as-salih famata banaw ala qabrihi masjidan wa sawwaru bihi tilka as-suwar فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل على المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة ثم أرسل إلى بني نجار فجاءوا متقلد السيوف فكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأوا بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا قالوا لا والله لا نطلبني ya nun ya bukan tani wallahi la natlubu samanahu illa ilallah faqala Anas fakana fihi ma aqulu lakum quburul musyrikin fihi qubur musyrikin wa fihi kharibun wa fihi nakhlun فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد لله رب العالمين. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan daripada pembahasan kita alhamdulillah masih dalam kitab
Sahih al-Bukhari. Berkata al-Musannif radhiyallahu anhu dalam kitabnya Bab tayammuni, bab tentang tayammun. Tayammun ini adalah mendahulukan yang kanan. Tayammun mendahulukan yamin, mendahulukan yang yamin. Tayammun fi dukhulil masjid, dalam masuknya kita ke masjid, wa ghairihi atau yang lain, rumah atau yang lain. Wa kana Ibnu Umar yabda'u bi rijlihi yumna, dan bahwasannya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yabda'u bi rijlihi yumna, mendahulukan kakinya yang kanan. Fa idza kharaja bada bi rijlihi yusra, kalau keluar mendahulukan dengan kakinya yang kiri. Wa bihi la yaqala, dengan hadis dengan sanad yang tersambung kepada Imam Al-Bukhari. Berkata Imam Al-Bukhari, haddatsana, telah menghadiskan kepada kami Sulaiman ibnu Harbin. Qala, berkata Sulaiman ibnu Harbin, haddatsana Syu'bah an Ash'ath, telah menghadiskan kepada kami Syu'bah daripada Al-Ash'ath bin Sulaim, an abihi, daripada ayahnya, an Masruqin, daripada Masruq, an Aisyah, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kana nabiyyu, bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbu, mensukai, at-tayammuna, untuk mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, mastata'a, sebisanya, fi sya'nihi, dalam urusannya, kullihi, semua urusannya, fi tuhurihi, mau dalam bersucinya, wa tarajjulihi, mau dalam menyisirnya, wa tana'ulihi, atau dalam memakai sendal. Hadis ini ya jelas sekali ya, bahwasanya Sayyidatina Aisyah menjelaskan kepada kita bahwasanya kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah ya, sunnatun Nabi ya, sunnatul Rasul ya sallallahu alaihi wasallam, yang kalau kita ikuti kita mendapat derajat, tambah derajat, naik di surga ya. Kalau kita mengikuti, kita Allah Ta'ala suka kepada kita. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. In kuntum tuhibbunallaha, kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Ya, kenapa kita cinta kepada Allah? Karena Allah baik banget ya kan? Kenapa kita cinta kepada Allah? Karena Allah baik banget. Ngasih kita semuanya kan? Ngasih kita semuanya. Yang biasanya gitu kan, kalau ngasih banyak ngasih, pasti orang suka. Ada musuh nih, tapi ngasih mulu, nggak jadi musuh, jadi teman udah. Tiap hari ngirim makanan, tiap hari ngasih semur. Ini musuh, tiap hari ngasih semur, tanpa pamrih gitu kan. Besoknya ngasih lagi bawa buah, besoknya ngasih lagi. Ini tadinya musuh. Ada apa ya? Besoknya totalnya ngirim lagi. Ngirim apa? Ngirim kue, ya kan? Ngasih mulu. Tadi yang musuh, ini pas lewat sekali lagi, tegur deh, apa kabar, gitu kan. Otomatis itu tabiat ya. Pasti kalau yang banyak baiknya, hilang kesalahannya. Apalagi Allah Ta'ala ya, baik banget sama kita, ciptain kita, rawat kita, jaga kita, ngasih kita kenikmatan di dunia semua. Jadi nggak ada yang memberi nikmat. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Wa ma bikum min ni'matin, tidak ada nikmat yang ada pada kalian kecuali faminallah. Tidak ada kecuali dari Allah. Coba, siapa yang bisa ngasih nikmat kepada kita? Siapa yang bisa ngasih nikmat mata? Kalau dicabut nikmat mata sekejap, bisa teriak-teriak, bisa nggak kembalikan lagi. Ya, bisa nggak kembalikannya lagi. Ini kita diberikan begitu saja, cuma-cuma. Diberikan sama Allah Ta'ala mata. Bisa kita nikmatin bertahun-tahun, ya, tinggal kedip, tinggal melek doang, bisa ngelihat macam-macam, nikmatin. Bisa tangan, bisa kita, kalau nggak bisa ditekuk di tangan, begini aja, ini bawa motor gimana tuh? Ini bisa ditekuk, kita nggak ngeh. Tiap hari ini nikmat besar ternyata, ya kan? Baru tahuan pas orang nggak bisa tekuk,
Berarti selama ini berpuluh-puluh tahun Anda nikmatin nikmat, enak banget dia bisa nekuk ini. Nggak nekuk aja sekali, sehari udah capek banget rasanya. Ya kan? Belum lagi yang macam-macam. Belum lagi rambut, belum lagi alis. Rambut panjang mulu, alis kagak panjang. Kalau alis panjang mulu juga repot juga. Alis mesti cukur tiap 3 hari sekali. Kalau nggak ntar naik motor begini kan, buka alis. Ntar belum sempat nyukur gitu. Alisnya panjang segini. Kalau rambut kan panjang terus. Kenapa alis nggak panjang terus? Repot kan, orang nggak sempet tiap hari ngurus alis buat naik motor kan. Alisnya nggak panjang. Itu ada apa? Artinya bukan sembarangan itu. Artinya ciptaan sempurna Allah Taala menciptakan kita ya. Kita nggak sadar, kita nggak tidak mensadarinya. Ketika itu nikmat mungkin naudzubillah hilang, baru kita sadar itu ternyata nikmat besar sekali ya. Maka kita pikirin itu nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita otomatis cinta kepada Allah Taala. Baik banget Allah sama kita ya, baik banget Allah sama kita ya. Maka kalau kalian cinta, in kuntum tuhibbunallah, kalau sudah timbul cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku, kata Nabi, ikuti aku ya, yuhibbukumullah, nanti Allah akan cinta kepada kalian. Jadi caranya kita supaya Allah cinta kepada kita, kita mesti ngikutin Nabi Muhammad SAW. Itu kuncinya. Jadi kita kan ya, kalau cinta kita doang ya, itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan ya. Kita doang yang cinta. Emang Allah cinta nggak sama kita? Belum tentu lah. Belum siapa kita. Jadi kalau mau cintanya nggak bertepuk sebelah tangan, maka dikasih tahu caranya sama Nabi Muhammad SAW. Fattabi'uni, ikuti aku. Ini jalan untuk supaya dicintai sama Allah Taala. Yuhibbukumullah. Kalau Allah sudah cinta sama kita, waduh, nggak peduli udah. Hati kita jatuh ke jurang, guling, nggak bakal kenapa-kenapa. Masuk ke api, Nabi Ibrahim itu masuk ke api, Khalilullah, ya, nggak kenapa-kenapa. Apalagi Habibullah ya kan. Ya, kalau cara ngikut Nabi Muhammad SAW aja bisa menjadi dicintai, bagaimana Nabi Muhammad SAW-nya? Ngikutnya aja kita ngikutnya aja kita jadi ketular, jadi dicintai sama Allah Taala. Bagaimana sosok Nabi Muhammad SAW-nya, pribadi Nabi Muhammad SAW-nya, ngikutnya aja kita jadi dicintai. Berarti kan Nabi Muhammad kekasihnya, Habibullah, nggak bakal ada bahaya yang bisa menyentuh Nabi kita Muhammad SAW. Maka nih diantara caranya bagaimana kita ngikut Nabi Muhammad SAW nih, dia akan tahu sama Sayyidatina Aisyah ya, istri tercinta Nabi kita Muhammad SAW, menjelaskan kepada kita bahwasannya Nabi kita Muhammad SAW suka mendahulukan yang kanan daripada yang kiri dalam urusan semuanya, dalam semua urusannya. Ya, dicontohkan di sini fituhurihi, dalam ketika bersuci ya. Nabi kita Muhammad SAW bersuci dalam bersisir, tarajjulihi, bersisir. Dia yang disisir kanan dulu, baru kiri ya. Dalam tanah ulihi, dalam pakai sendalnya, pakai sendal yang dimasukin, yang dicoblos kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Nah, begitu juga ya. Ada bab yang setelahnya. Masuk itu masjid ya, masuk masjid di bab itu ya, nanti panjang lagi masuknya. Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kamar mandi kaki kanan. Kalau salaman tangan kanan, kalau cebok tangan kiri, kalau makan tangan kanan, ya kan? Kalau bersin tangan kiri, tangan kiri, nutup mulut itu kan tangan kiri kan ada kotorannya, ada cairannya keluar dari bersin. Nanti kan tangan kanan supaya buat salaman sama orang, jangan bersin nutup pakai tangan kanan. Nanti salaman ya orang ditempel itu bersinnya ke tangan orang berarti. Jadi kalau bersin kan kotor, kalau nutupnya pakai tangan kiri supaya tangan kanan tetap bersih gitu. Jadi buat yang kotor-kotor kiri, buat yang bersih-bersih kanan. Itu sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Yang berikutnya, babu hal tumbasyu kubur musyrikil jahiliyah wa ittakhad maqamaha masajidah. Bab tentang apakah dibongkar kubur musyrikil jahiliyah, kubur orang-orang musyrik di zaman jahiliyah,
wa yuttakhad makanuha masajida, dan diambil tempat bekas kuburannya tersebut dijadikan masjid. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang Yahudi, ya, karena mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabinya masjid-masjid. Ya, wa ma yukrahu minas salati fil kubur, dan hukum ini, bab ini panjang nih, banyak hadisnya. Di antaranya membahas itu. Di antaranya juga membahas wa ma yukrahu minas salati fil kubur, apa hukumnya salat di kuburan. Wa ra'a Umar Anas ibn Malik, dan pernah melihat Sayyidina Umar, Sayyidina Anas bin Malik lagi salat yusolli 'inda qabrin, di kuburan. Faqala, maka Sayyidina Umar berkata, al-qabra, awas itu kuburan, ya. Walam ya'murhu bil i'adah, tapi Sayyidina Umar tidak nyuruh ulang salat. Ya, hanya suruh hati-hati itu salat itu kuburan. Apa hadisnya? Ada hadisnya banyak. Wa bihi qala hadatsana Muhammad ibn Muthanna, telah menghadiskan kepada kami, kata Imam Bukhari, Muhammad ibn Muthanna, qala hadatsana Yahya an Hisham, telah menghadiskan kepada kami Yahya daripada Hisham. Qala akhbarani, telah menghabarkan kepadaku abi, ayahku, ya. An Aisyah, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ada anna itu ya, bahwasannya ini kabar ini langsung dari Sayyidatina Aisyah, berarti dimulainya dari anna. Bahwasannya anna Ummah Habibah, bahwasannya Ummu Habibah. Ini bahaya banget ini cetakan Aisyah ta Ummi Habib, pakai ditegesin lagi. Jadi kalau di sini artinya, kalau sekilas mah Aisyah ibunya Habibah. Waduh, bahaya gitu. Kalau orang baca gitu aja, Aisyah tak Umi pakai ditegesin, pakai mudah wilayah, kasroh lagi dibikin. Jadi kesannya benar-benar nggak salah gitu. Aisyah ibunya Habibah. Orang bingung, mana Sayyidina Aisyah ibunya Habibah? Bingung kan, Bang. Padahal Ummu Habibah ini istrinya Nabi Muhammad juga, Ummu Salamah istri Nabi Muhammad juga, Aisyah istri Nabi Muhammad juga. Ini kalau orang nggak ngerti bacanya, oh tafsirnya kemana-mana dia tuh. Pakai ditegesin harokatnya gitu, artinya kayak nggak salah gitu. Ya, padahal salah banget. Aisyah ta anna Ummah Habibah, ya, ada annanya. Ummah Habib itu kasab diummakan, ya, di fatahan. Anna Ummah Habibata wa Ummah. Ini udah benar nih ummahnya, Ummah Salamata. Jadi dia merubahnya cuma di Ummi Habibahnya doang. Tapi fatal ya. Bahwasannya Sayyidina Aisyah berkata bahwasannya Ummah Habibah sama Ummu Salamah, kedua-duanya adalah istri Nabi kita Muhammad SAW. Zakarata, pernah menyebut kanisatan, suatu tempat ibadah, ya, tempat ibadahnya Nasoro, kanisah, ya. Ra'ainaha bil Habasyah, mereka melihatnya ketika mereka di Habasyah, Afrika. Habasyah, ya, Habasyah. Karena pernah hijrah. Kedua-duanya ini hijrah pertama ke Habasyah. Sebelum ke Madinah, hijrah pertama sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW disuruh sama Nabi Muhammad SAW untuk sementara, ya, untuk sementara Islam sampai kuat, ditindas. Sebagian dari sahabat disuruh ke Habasyah dulu. Walaupun di sana Nasara banyak, tapi rajanya adil. Tidak akan menyiksa orang-orang, artinya berlaku adil. Jadi tidak akan tersentuh kejahatan oleh orang. Ya, maka datang ke sana dilindungi sama rajanya. Rajanya Habasyah. Maka ketika mereka di sana, termasuk daripada Ummu Habibah sama Ummu Salamah, melihat di tempat ibadahnya orang Nasrani tersebut, fiha tasawir, ada gambar-gambar banyak. Mereka itu kan kalau di tempat ibadahnya gambar-gambar besar, ya. Pada karota, maka mereka menyebut cerita lin Nabi SAW, kepada Nabi Muhammad SAW, cerita ke Nabi kita Muhammad SAW. Di sana gitu ada tempat ibadah, mereka tempat ibadahnya gambar-gambar gitu, ya. Maka apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Allah bersabda Nabi kita Muhammad SAW yang maknanya Allah alam, inna ulaika, mereka itu katanya
Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya mereka idza kana fihim ar-rajul salih, apabila ada orang soleh di antara mereka, orang terdahulu, famata, habis itu meninggal, banau ala qabrihi masjidan. Mereka kebiasaannya bangun masjid tempat ibadah di atas kuburannya. Orang soleh tadi, orang solehnya, orang soleh terlalu soleh gitu, ya. Maka mereka kalau meninggal dibangun masjid. Wasawwaru fihi, maka mereka gambarkan di masjid-masjid tersebut tempat ibadah itu gambar daripada orang soleh tadi. Sawwaru fihi tilka suwar. Faulaika, maka mereka itu syirarul khalqi, orang paling buruk indallah, di sisi Allah, yaumul qiyamah, di hari kiamat. Karena ya jadi awalnya alasannya cuma buat supaya mengingat. Habis generasi lama-lama ini kok terlalu diagungkan sampai gambarnya ada. Lama-lama disembah. Itu yang penyebab ini. Ya, penyebab daripada mereka menjadi orang yang paling buruk di hari kiamat, karena mereka bikin celah sehingga orang menyembah selain daripada Allah. Ini jangan-jangan yang sekarang juga ini, yang patung-patung yang sekarang ini, awalnya guru-guru katanya. Guru-guru menuntut kitab suci, katanya gitu, melakukan perjalanan, ingat nggak gitu, kalau ada film-filmnya itu. Mereka melakukan perjalanan mencari kitab suci. Itu kitab sucinya katanya di zaman Nabi Allah Hud. Itu guru-guru besar mereka melakukan perjalanan. Di perjalanan tersebut banyak kisah-kisahnya, sifat-sifat orang terbuka, ada yang kayak kera, ada yang kayak ini itu katanya guru besar mereka lagi menuntut, lagi mau belajar ke Nabi Allah Hud, mencari kitab suci. Maksud kisah di film-film itu perjalanan. Pulang mereka mengajar, ada yang ngajar sambil tiduran, ada yang pakai baju gitu. Itu dibikin patung, dibikin lama-lamanya, habis tuh generasi yang belajar disangka itu sembahan. Itu dia. Ini makanya ini ya, ulaika, mereka yang begitu tuh ya, mereka adalah faulaika syirarul khalqi indallah yaumil qiyamah. Mereka adalah orang-orang yang paling buruk di hari kiamat karena mensekutukan Allah. Tidak ada yang boleh disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi yang bagi yang berikutnya, insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a kutrin sawa dzakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima taqtadi qawlan wa fi'lan karamah. Warzuqna kulla halalan da'iman wa silla athiya 'ulama. نحظى بالخير ونطفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك والعيون. واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تمشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء. في كتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا والنبيون من قبل لا اله الا الله
عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.